Oke, kita mulai saja yang pertama. Nah, yang pertama itu ada Lazada. Lazada menyediakan berbagai produk bermacam-macam merek yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini juga terdapat banyak diskon dan juga ada rekomendasi beberapa produk yang paling populer. Yang kedua ada Tokopedia, di mana Tokopedia juga hampir mirip dengan Lazada, menyediakan berbagai macam kebutuhan kalian. Nah, di sini juga kalian bisa top up atau bayar tagihan. Nah, yang ketiga ada eBay, di mana eBay merupakan situs jual beli internasional. Kalau kalian mau menggunakan eBay, kalian bisa melakukan metode pembayaran menggunakan kartu kredit atau PayPal. Selanjutnya ada OLX. Nah, OLX ini melakukan penjualan barang baik baru maupun bekas, namun masih layak pakai ya. Nah, selanjutnya ada Amazon. Amazon ini merupakan situs jual beli paling besar dan memiliki banyak cabang. Di sana, bisa menjadi penjual tanpa memiliki produk atau biasa disebut dengan affiliate. Berikutnya ada Sony. Sony Store merupakan perusahaan elektronik global yang menjual semua produk Sony. Nah, selanjutnya ada Blibli, di mana Blibli memiliki konsep layaknya mall, mulai dari banking partner, logistik, hingga merchant. Nah, Blibli juga mempunyai standar teknologi kelas dunia. Nah, selanjutnya ada Bukalapak, di mana Bukalapak fokus pada bisnis C2C atau dari konsumen satu ke konsumen lain. Jadi, digunakan oleh penjual individual dan memfasilitasi transaksi online. Selanjutnya ada Gramedia, di mana kalian dapat menemukan berbagai macam buku yang tersedia di situs ini. Di sini juga terdapat buku-buku terpopuler yang terjual di Gramedia. Oke, yang terakhir ada Stella McCartney, di mana situs ini merupakan penjualan brand fashion internasional yang dipakai selebritis dunia. Situs ini juga memastikan kualitas image yang baik. Oke, yang pertama itu ada iwanbanaran.com, di mana dia membahas tentang otomotif. Jadi, adminnya sering membahas hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Oke, yang kedua ada Gue Sehat, di mana tersedia berbagai informasi seputar kesehatan. Selanjutnya ada Enigma Blogger, di mana menyediakan kisah misteri yang sangat populer karena membahas kisah-kisah misteri di dunia secara mendetail dan mendalam. Selanjutnya ada Dani Rahmat, di mana dia menyediakan asumsi umum soal topik keuangan dan finansial, menyajikan pembahasan ringan tanpa menghilangkan detail informasi. Selanjutnya ada My Tips Cantik, di mana berbagai konten untuk menunjang penampilan mulai dari gaya rambut, fashion, sampai dengan produk kecantikan. Selanjutnya ada Hey Teresia, blog yang memiliki passion dalam makanan, membagi pengalaman mencicip makanan di berbagai resto, berbagai resep, hingga berkreasi dengan produk makanan.
Selanjutnya ada Karinovilda Life, di mana dia menuangkan pikiran dan cerita-cerita menarik untuk kehidupan remaja. Oke, selanjutnya ada Historia, majalah sejarah online pertama di Indonesia yang disajikan secara populer, memadukan disiplin kerja jurnalistik dengan penelitian sejarah yang ketat. Selanjutnya ada Desti Baca Buku, di mana ia meresensi buku yang ia baca ke dalam blognya, mengulas buku dan menjelaskan topik utama serta alur cerita buku yang dibaca. Dan selanjutnya ada The Naked Traveler, penulis blog dan buku, blogger traveler terkemuka di Indonesia yang kisahnya diangkat ke sebuah film. Oke, yang pertama ada Quiper School. Quiper School adalah platform yang disediakan untuk membantu guru dan siswa agar dapat belajar lebih efektif secara online. Yang kedua ada Memris, web edukasi yang menyediakan berbagai macam pilihan pelajaran dan mengemas pelajaran dengan unik dengan gaya belajar yang seru. Yang ketiga ada Duolingo, website paling terkenal di dunia, menyajikan berbagai macam bahasa mancanegara. Hampir semua bahasa dapat dipelajari di sini. Nah, selanjutnya ada Dandan ID. Kalian bisa belajar dandan di sini. Dan juga dia menyediakan kursus online untuk kalian yang mau belajar dandan alias make up. Selanjutnya ada Brainly, tempat berbagi ilmu 200 juta siswa dan pakar edukasi belajar bersama untuk memecahkan soal-soal sulit. Selanjutnya ada Ruang Guru, di mana Ruang Guru merupakan bimbel online nomor 1 di Indonesia. Solusi terlengkap dalam satu aplikasi yang dipercaya lebih dari 15 juta pengguna. Kemudian ada Open Culture. Open Culture didedikasikan untuk pelajaran budaya yang berbasis edukasi bahasa. Kamu yang ikut di kelas di situs ini bisa belajar bahasa asing sekaligus pengalaman pengenalan budaya mereka. Selanjutnya ada Handy.com, situs belajar desain grafis, menyediakan kursus online. Dia juga menyertakan video. Selanjutnya ada PHET, Physics Education Technology, situs yang menyediakan simulasi pembelajaran fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Dapat digunakan kepentingan belajar individual. Yang terakhir ada Quora, website Q&A, memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang kamu miliki tentang kehidupan. Nah, yang pertama ada Detik.com, menyediakan berita yang berkualitas baik dari segi isi dan pembahasan mendetail. Yang kedua ada Kompas.com, memberikan informasi dalam bentuk hard news, membagi informasi berkaitan dengan dunia ekonomi, hiburan, teknologi, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada Kapanlagi.com, berbagai berita mengenai musik. Dalam web ini, Anda dapat menemui berbagai lirik lagu dan informasi dari berbagai penyanyi ternama, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada Bolanet, menyediakan berbagai informasi mengenai olahraga, terutama sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Kemudian ada FIFA.co.id, menyajikan warta harian terkini seputar politik hingga lifestyle. Selanjutnya ada CNN,
menyajikan berita internasional atau dunia seputar negara ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, baik itu terbaru dan terkini. Kemudian ada kumparan.com, platform media berita kolaboratif terkini Indonesia yang menyajikan informasi sepak bola, ekonomi, berita terhangat politik maupun showbiz. Selanjutnya ada idntimes.com, kumpulan berita terkini dan terbaru yang ada di Indonesia untuk para generasi milenial. Kemudian ada tirto.id, media online terkini menyajikan infografik berita nasional dan internasional serta analisis berdasarkan fakta dan data. Oke, dan terakhir ada strategi.id, media online yang menyediakan informasi menyeluruh dan mendalam terkait ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Kaskus, forum komunitas dunia maya nomor 1 di Indonesia. Para Kaskukers, julukan anggota mereka membicarakan banyak hal mulai dari hobi hingga hal berbau mistis. Yang kedua ada komunitas Tangan di Atas, berkomitmen untuk membentuk pengusaha tangguh yang sukses dan kontribusi positif bagi kehidupan sekitar. Yang ketiga ada Female Daily. Jadi, di forum ini anggota bisa saling berbagi informasi mengenai review produk, tips dan trik kecantikan, tutorial kecantikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Goodreads, komunitas yang ditujukan untuk para pembaca buku dan ingin berdiskusi mengenai buku tersebut. Selanjutnya ada Kreavi, mengapresiasi kreator untuk berkarya. Jadi kalian bisa saling berdiskusi mengenai suatu karya. Kemudian ada IDS.id. Forum ini memiliki fokus pembahasan mengenai AdSense dan publisher iklan. Oke, selanjutnya ada Alim. Kalian dapat berbagi informasi seputar Quran dan hadis. Oke, selanjutnya ada komunita.id. Jadi, di sini menyediakan berbagai komunitas sesuai dengan minat kalian. Kalian bisa langsung mencarinya di sini. Ini ada Klub Buku Indonesia. Kalian dapat berbagai segala hal tentang buku. Jadi, kalian bisa sharing mengenai buku tertentu di sini. Terakhir ada Indo Fotografi. Kalian dapat bertukar pengalaman fotografi mulai dari teknik hingga peralatan fotografi. Oke, yang pertama ada Behance.net, platform online portofolio terbesar dan teraktif. Yang kedua ada Crevado.com, situs ini menyediakan portofolio secara gratis, memungkinkan penggunanya untuk mengunggah file dalam berbagai bentuk seperti PDF, foto, dan format lainnya. Yang ketiga ada Clippings.me, situs portofolio untuk jurnalis, penulis, dan blogger untuk menambahkan karya mereka.
Selanjutnya ada Carbon Mode. Situs membuat portofolio secara online. Bisa digunakan oleh banyak jurusan bidang kreatif, mulai dari 3D, modeling, copywriting, dan lain-lain. Selanjutnya ada Journo Portofolio. Aplikasi untuk pembuatan portofolio untuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, blogger, copywriter, dan fotografer. Selanjutnya ada Pinterest.com, situs portofolio online sebagai wadah untuk membagikan foto dan gambar. Baiklah, selanjutnya ada DeviantArt, galeri digital untuk memajang karya ataupun mencari inspirasi dan referensi untuk karya kalian. Selanjutnya ada The Best Design. Web ini diperuntukkan khusus bagi desainer yang ingin membuat portofolio desain-desain terbaik. Selanjutnya ada Writing.com. Sangat bagus untuk penulis kreatif yang mencari umpan balik. Paket dasar di sini mencakup portofolio gratis. Nah, yang terakhir ada Dribbble. Dribbble lebih dikenal komunitas untuk para ilustrator atau desainer yang fokus di bidang grafik atau vektor.